Korupsi. Tingkat korupsi di Indonesia sangatlah tinggi. Dapat dilihat melalui beberapa indikator, seperti Indeks Persepsi Korupsi atau IPK yang dirilis oleh Transparency International dan Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik BPS. Di tahun 2024, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebesar 37 dari 100 poin dan berada di peringkat 99 dari 180 negara. Sedangkan berdasarkan indikator IPAK, Indonesia memperoleh nilai sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Setiap kali mendekati pemilu, para calon kandidat, baik kepala daerah, anggota legislatif, dan calon presiden serta calon wakil presiden mengumbar janji manis kepada masyarakat. Tidak jarang juga sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako. Secara sadar, mereka telah melakukan politik uang, sebuah praktik koruptif yang akan menuntun ke berbagai jenis korupsi lainnya. Politik uang atau money politics adalah sebuah upaya mempengaruhi pilihan pemilih atau voters atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi. Setelah menjabat, mereka akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi, atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk. Tidak heran jika politik uang disebut sebagai mother of corruption atau induknya korupsi. Menurut Amir Arif, seorang direktur sosialisasi dan kampanye anti korupsi KPK, mengatakan bahwa politik uang telah menyebabkan politik berbiaya mahal. Selain untuk jual beli suara, para kandidat juga harus membayar mahar politik kepada partai dengan nominal yang fantastis. Tentu saja, ini bukan hanya dari uangnya pribadi, melainkan donasi dari berbagai pihak yang mengharapkan timbal balik. Jika akhirnya dia terpilih, perilaku ini biasa disebut investive corruption atau investasi untuk korupsi. Menurut Pak Amir Arif tadi, dari kajian mereka, keberhasilan dalam pemilu atau pilkada 95,5% dipengaruhi kekuatan uang. Sebagian besar juga untuk membiayai mahar politik. Kontestan harus mengeluarkan 5-15 miliar per orang untuk memenangkan kontestasi ini. Dalam buku Politik Uang di Indonesia, Patronase dan Klientelisme pada pemilu legislatif 2014, disebutkan bahwa pembelian suara adalah praktik yang dilakukan secara sistematis, melibatkan daftar pemilih yang rumit, dan dilakukan dengan tujuan memperoleh target suara yang besar. Disebut sistematis karena terjadi mobilisasi tim yang masif untuk melakukan pendataan dan menyebarkan ribuan amplop uang, serta bergerilya untuk memastikan penerimanya benar-benar mencoblos pemberi amplop. Serangan fajar telah dilakukan sejak zaman Orde Baru dan seakan menjadi bagian dari proses demokrasi Indonesia. Hal ini dibuktikan dari survei LIPI pada tahun 2019 yang menyebutkan masyarakat Indonesia memandang pesta demokrasi sebagai ajang bagi-bagi rezeki. Dari sini kita dapat melihat bahwa kita perlu mencari solusi untuk dapat mereduksi tingkat politik uang dalam pemilu di Indonesia. Terlebih lagi, saat ini Indonesia sepertinya tidak punya cukup uang untuk melakukan pemilu di 2029. Oleh karena itu, menurut kami perlu adanya sebuah inovasi dalam pemilu di Indonesia untuk dapat melakukan pemilu secara efektif dan efisien. Efisien dari segi biaya dan efektif dari segi untuk mereduksi politik uang tersebut. Jika kita melihat tahun 2019, pemilu serentak menelan biaya anggaran sebesar 27 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2024, pemilu menelan anggaran sebesar 71 triliun rupiah, naik hampir 3 kali lipat. Lalu kira-kira apa solusinya? Kami melihat bahwa perkembangan teknologi saat ini dapat membantu untuk menciptakan pemilu digital atau yang sering disebut dengan electronic voting, disingkat menjadi e-voting. Dengan pemanfaatan teknologi e-voting dapat mereduksi partisipasi manusia dalam penghitungan suara untuk menghindari politik uang dan manipulasi data.
karena dengan e-voting dapat mengurangi biaya untuk tempat TPS dan mengurangi berkumpulnya orang dalam satu tempat, sehingga pemilih dapat memberikan hak pilihnya di mana saja. Dan ini akan mengurangi tingkat kontak antara pemilih dengan tim kampanye, yang biasanya mengiming-imingi serangan fajar untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Kami melihat bahwa di pemilu selanjutnya akan didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, di mana pola mobilitas masyarakatnya sudah tidak bisa dibatasi ruang geraknya. Tingkat mobilitas yang tinggi ditambah dengan pesatnya perkembangan teknologi menciptakan sebuah tingkatan sosial baru yang dinamakan Society 5.0, di mana manusia dan teknologi semakin menyatu dan tidak terpisahkan. Oleh karena itu, pentingnya migrasi sistem pemilu konvensional menjadi pemilu digital atau e-voting. Memangnya ndak bahaya ta? Banyak sekali resiko ancaman keamanan cyber yang dapat menginfiltrasi hasil pemilu. Jadi, gimana dong caranya? Solusinya adalah dengan pemanfaatan aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD milik Ditjen Dukcapil Kemendagri diintegrasikan dengan aplikasi Sirekap milik KPU dengan penggunaan nomor NIK dan nomor KK yang ada pada aplikasi IKD dapat menjadi sebuah kode blockchain untuk melakukan pemungutan suara dari device smartphone masing-masing. Selain itu, juga dengan multi-layer authentication dengan menggunakan sidik jari, nomor telepon yang terregister, dan swafoto pada aplikasi, maka dapat tercipta sebuah pemilu yang efisien dari segi anggaran, keamanan dari segi data pemilih, untuk menghindari manipulasi penggelembungan suara, serta mengurangi tingkat kontak antara pemilih dengan tim kampanye, sehingga dapat mereduksi tingkat politik uang dalam pemilu.